Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'inuhu ala umur dunya waddin, amma ba'du. Wa ya ayyuhat thalabah, adik-adik, anak-anak semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita terkait dengan berbagai aspek keislaman. Sekali lagi dengan tujuan untuk apa? Agar kita semuanya semakin banyak meresapi petunjuk-petunjuk Islam, sehingga arah hidup kita itu semakin jelas, tujuan hidup kita jelas, dan aktivitas hidup kita itu juga menjadi jelas. Karena orang-orang yang tidak memiliki arah yang jelas yang dituntunkan oleh Islam, maka hidupnya itu akan terombang-ambing, hidupnya itu akan disorientasi. Tidak jelas orientasinya kemana dan hanya ikut-ikutan saja. Ikut-ikutan apa yang menjadi tren, yang menjadi gelombang manusia ini, apa yang sedang dimaui oleh kebanyakan orang diikuti. Kita masih melanjutkan tentang generasi buih. Kali ini kita akan membahas bahwa apa yang dikatakan dengan generasi buih adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, kaghusa'is sail, seperti buih atau seperti busa. Buih dalam air itu, buih yang ada di atas air itu yang mudah terombang-ambing. Mari kita bersama-sama merenungkan apa yang menjadi kemajuan di sekitar kita ialah media sosial. Yaitu benda kecil antara lain ya yang kalian sering pegang itu, handphone atau gadget gitu ya. Yang itu ternyata itu bisa menjadi baik dan bisa menjadi buruk sebagaimana penemuan manusia yang lainnya. Kalau ada pepatah the man behind the gun. Apa artinya? Bahwa pistol itu tergantung siapa yang membawa pistol. The man behind the gun ya. Kalau untuk orang jahat, dia akan membinasakan orang, kalau untuk kebaikan dia untuk menegakkan kebaikan. Nah, yang sering dipegang anak-anak muda sekarang khususnya, yang namanya gadget, yang namanya handphone. Kalau tidak hati-hati itu menjadi berhala baru. Menjadi berhala baru. Orang hidupnya didikte oleh alat itu. Saya itu sering melihat ketika Jumatan, ada anak-anak muda di saat khotib sedang khotbah saja mereka tetap buka itu. Di mana-mana dalam berbagai kesempatan saya kan pernah menyampaikan, saya pernah membaca hasil riset internasional. Ternyata yang paling banyak menggunakan gadget, menggunakan handphone ya, itu adalah orang Indonesia, sehari rata-rata 9 jam. Dan efeknya itu banyak sekali. Memang itu teknologi itu bagus kalau kita bisa menggunakan. Kalian belajar akan lebih melesat kepandaiannya. Kalian bersilaturahmi bisa bersilaturahmi tanpa membutuhkan waktu yang lama. Kalian akan melakukan bisnis atau usaha bisa melakukannya segera. Tapi banyak sekali di antara anak-anak itu terjerumus dalam kemaksiatan, terjerumus dalam kejahatan-kejahatan. Banyak anak diculik, anak dibunuh, remaja dibunuh dan sebagainya berawal dari itu. Bahkan orang dewasa banyak yang ditipu dan bahkan terjerembab dalam kejahatan juga karena itu. Loh kok bisa begitu? Kenapa? Yaitu karena telah menjadi berhala baru yang mendikte hidup kita semuanya. Yang pertama ini ya, sekarang ini dengan medsos itu ya, ya sebenarnya tidak hanya handphone ya, tapi handphone kan yang paling portable, yang paling mudah dibawa kemana-mana. Itu sulit dibedakan orang itu antara bersyukur atau riya. Kalian kan tahu riya. Riya itu berbuat sesuatu hanya untuk dilihat orang. Contohnya gini, saya beri contoh. Umpamanya orang itu mengatakan begini ya, orang itu ada di Mekah dan langsung posting gitu ya, alhamdulillah bisa mencium Hajar Aswad. Ya.
ini sebenarnya mau pamer atau bersyukur. Alhamdulillah barusan selesai tahajud misalnya di posting. Ini bersyukur atau biar dipuji orang. Sulit kan? Antara ini orang bersyukur itu tahadduts binikmah. Memang kenikmatan itu harus disebutkan. Tapi ini orang semakin sulit. Yang kita khawatirkan jangan-jangan kalau hati kita enggak kita pelihara betul-betul, kita terjebak dalam riya. Riya itu apa? Itu yang ditakutkan oleh Rasulullah. Kalau orang berbuat hanya karena riya. Riya itu temannya sum'ah. Riya itu ingin dilihat orang, kalau sum'ah itu hanya biar didengar orang. Wah, itu bencana besar. Rasulullah itu bersabda bahwa yang namanya riya itu sebenarnya lebih ditakutkan oleh Rasulullah daripada fitnah Dajjal itu. Dajjal itu menakutkan, tapi Rasulullah mengatakan, ini ya, dalam Sunan Ibnu Majah, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi. Maukah kamu saya beritahu apa yang lebih saya takutkan atas kalian bagi saya ini? An Masih Dajjal, nganil Masih Dajjal dibandingkan ketakutan kekhawatiran saya terhadap Dajjal. Ya, Rasulullah sampai bilang begitu. Qala qulna bala, sahabat Nabi itu kemudian mengatakan, kami, ya Rasulullah tentu saja kami ingin tahu apa yang menurut engkau Rasulullah lebih menakutkan daripada Dajjal ya. Kalau itu menimpa kami semua gitu ya. Apa itu? Faqala Rasulullah bersabda asyirkul khafi, yakni syirik yang halus, syirik yang tersembunyi. Apa syirik tersembunyi itu? Nah, ini. Ayaku marrajulu yusolli fayuzayyinu sholatahu lima yara min nadhari rajulin, yakni bahwa seseorang itu berdiri untuk sholat, fayuzayyinu, maka dia membaik-baikkan sholatnya. Sholatnya itu dibikin baik, dibikin sholatnya itu kayak khusyuk, dibikin sholatnya itu kayak tawadhu. Tapi lima yara min nadhari rajulin, hanya karena untuk kepentingan dilihat orang. Itu namanya riya. Riya itu syirik kecil. Ada yang mengatakan syirkul asghar, syirik kecil, atau dikatakan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Yang kita takutkan kalau dengan medsos itu umat Islam terjebak pada riya seperti itu. Amalannya nggak ada gunanya. Kan banyak sekali sekarang gitu itu kan. Sulit dibedakan apakah itu orang itu mau riya dan sum'ah, ataukah dia tahadduts binikmah, menyebutkan kenikmatan atau bersyukur agar orang lain fastabiqul khairat. Ya kalau bisa menjaga tujuannya fastabiqul khairat, agar orang berlomba-lomba dalam kebaikan nggak apa-apa. Tapi kalau terjebak di dalam riya hanya ingin dipuji orang, na'udzubillahi min dzalik. Medsos itu akan menjadi bencana. Menurut Rasulullah lebih ditakuti daripada fitnah Dajjal. Karena orang berbuat hanya pencitraan di hadapan orang, kan gitu. Hanya biar dianggap baik di hadapan orang. Nah, jadi itu satu ya yang memang sangat menyedihkan, sangat menakutkan bagi kita semuanya. Maka kalian semuanya harus meresapi itu. Harus memakai medsos itu harus diingat terus untuk kepentingan kebaikan-kebaikan. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, coba, kenapa saya katakan itu berhala medsos itu? Karena sebagaimana batu. Batu itu kalau orang itu bijak menggunakan batu kan tentunya untuk bahan bangunan yang bagus. Tapi kalau nggak bijak, batu malah dibikin patung dan dia sembah. Itulah dulu yang nyembah-nyembah berhala. Medsos juga demikian. Kalau orang yang pintar, kamu akan semakin pintar dalam sekolah. Tapi yang enggak, kamu malah justru akan banyak maksiat. Betul. Makanya besok medsos itu kita kendalikan, handphone itu ya. Nah. Kemudian yang kedua, selain sulit membedakan antara riya, nah ya, karena riya ini juga, ini ya, saya ingatkan lagi, di dalam surat Al-Ma'un, itu juga Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, apa? Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina ma'a sholatim sahun, orang-orang yang lalai dari sholatnya.
Walladzina hum yurauna, dan orang-orang yang suka riya. Hanya agar dipandang baik di hadapan orang. Kita itu harusnya yang dibolehkan caper, cari perhatian itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Caperlah kepada Allah ya. Caper, bukan caper kepada manusia. Ini yang kedua, selain yang pertama tentang riya tadi, antara riya dan bersyukur itu membedakannya gimana. Yang kedua adalah hidup dalam kepalsuan. Saya beri contoh gini, kenapa hidup dalam kepalsuan? Kalau pada posting foto, kalau pada posting selfie, itu kalau fotonya jelek, itu di take down itu. Ganti foto yang kelihatan setampan mungkin atau secantik mungkin. Sehingga orang terkadang ketika ketemu betulan itu bingung. Saya pernah begitu, ada orang nemui saya bingung ketika datang karena terlalu jauh bedanya antara di gambar, di fotonya sama sesungguhnya. Karena apa? Di fotonya itu, wah sebisa mungkin orang itu, wah yang luar biasa. Luar biasa. Jadi orang cenderung tidak apa adanya. Nah ini. Makanya ini efeknya banyak. Kamu tahu kan banyak orang-orang yang tertipu. Tertipu misalnya dia di medsos itu menampilkan wajah wanita cantik. Kemudian dia merayu laki-laki, membujuk dan sebagainya. Padahal dia laki-laki itu, cuman pasang foto itu dan akhirnya menipu. Nah, itu seringnya gitu itu. Zaman dulu ya, iklan foto itu masih bagus ya. Sering ini mungkin kamu pernah dengar ya ungkapan orang. Foto itu diiklankan ya, zaman dulu kan foto itu ada Fuji film, ada Kodak, ada Nikon, yaitu foto-foto zaman dulu masih pakai klis. Itu selalu bilang seindah warna aslinya. Ya, jujur, seindah warna aslinya. Tapi sekarang mengiklankannya lebih indah dari warna aslinya. Lebihnya kok lebih indah? Bahaya we. Kalau kamu nampak lebih indah di medsosmu daripada kenyataan, itu bahaya. Banyak orang kecewa nanti. Orang menikah akhirnya juga kecewa. Bahkan ketipu. Karena apa? Orang tidak tampil secara sejujurnya. Nah ini juga efek dari medsos itu. Maka nggak apa-apa kalau kamu pasang profil itu misalnya ya profil yang apa adanya. Jangan dibikin-bikin glowing lah, bikin apa sehingga orang terpesona padahal kenyataannya, weh jebul ming yo ngono. Jangan bikin kecewa orang, jangan pula menipu orang. Nah, itu kan sekarang banyak sekali orang itu bersandiwara. Ya, memang ada syair dalam lagu yang terkenal ya, dunia ini panggung sandiwara. Semua berakting. Tapi kita tidak, kita diajarkan mengikuti sifat Nabi yang namanya sidik. Apa itu sidik? Sidik itu jujur, sidik itu apa sebenarnya. Tidak dipulas-pulas, tidak rekayasa. Tidak direkayasa. Jadi sidik itu sebenarnya. Jadi itu seperti itu. Karena itu kita memang apa adanya. Itu bagian dari kejujuran dalam hidup. Itu bagian dari sifat sidik. Ya, sekarang ini banyak sekali ya. Orang tertipu, orang kecewa, dan sebagainya. Ya. Bahkan itu juga digunakan, tadi saya katakan, untuk menipu. Sekarang ini yang namanya kejahatan banyak sekali yang diawali dari medsos. Bahkan orang-orang yang menjadi korban kejahatan karena perkenalan di medsos. Kenapa di medsos itu orang leluasa? Karena orang bisa saja berkomunikasi itu di mana saja dan dia tidak harus menunjukkan dirinya sendiri. Banyak orang menjadi pengecut, dia hanya berani di balik tabir saja. Di kenyataan dia tidak. Sebelum ada medsos, kalau kalian akan menyampaikan sesuatu, sampaikan. Sampaikan di hadapan orang. Itu plus minusnya ya, plus minusnya. Minusnya juga banyak. Plusnya dengan medsos itu kita bisa belajar. Kamu ingin belajar
Misalnya mendengarkan pidatonya tokoh-tokoh dunia kamu bisa. Bahkan kamu juga bisa belajar sejarah dengan mudah, mencari hadis dengan mudah. Itu kelebihan-kelebihan. Kita mencari hadis secara online itu sekarang banyak situsnya. Yang zaman dulu kalau mencari kita harus repot. Jadi jadilah orang yang bijaksana. Yang kita itu bisa mengambil nangkanya. Jangan hanya ngambil getahnya atau telutuwe. Ciloko banget kalau Anda itu hanya dapat telutuwe. Kalau kalian tuh dapat telutuwe, dapat getahnya. Majunya enggak dapat, rusaknya sudah dapat. Rusaknya dapat. Yang majunya itu ya kayak perusahaan Samsung di Korea. Ini kan majunya dapat mereka. Kita buat itu enggak bisa, tapi rusaknya itu melebihi orang-orang di negara-negara yang buat itu. Saya akan pernah menyebutkan bahwa saya pernah ketemu orang dari Korea Selatan di mana di situ itu pabriknya Samsung dan ternyata anak-anak kecil mereka masih dididik untuk menggunakan handphone yang flip itu, yang hanya SMS itu. Bahkan ada yang orang tuanya ketat sampai SMA masih pakai itu. Saya punya teman dari sana yang menceritakan itu. Saya, waduh, Indonesia ini jangan-jangan hanya kena getahnya, majunya tidak kayak sana, tapi rusaknya sudah parah. Rusaknya parah. Ini belum dihitung loh ya. Kalau di situ itu untuk kepentingan-kepentingan yang buruk, di situ juga ada konten-konten yang buruk. Kemudian orang di situ itu kemudian sekarang ini banyak sekali konten yang penting banyak penggemarnya, banyak subscribernya, walaupun kontennya itu ngeprank, kontennya itu nggak mendidik, bangsa ini mau jadi apa? Kalau asal lucu, asal menarik, tapi nggak mendidik, itu saya kira sisi negatif dari itu. Maka dari itu, mari kita semuanya ya, itu senantiasa mengendalikan diri, biar kita itu bisa menggunakan itu secara benar. Sehingga kita mendapat manfaatnya sesedikit mungkin, kita itu mendapat getahnya. Syukur kita nggak dapat. Syukur kita nggak dapat. Tapi jangan sampai bodohnya belum bisa nyaingi negara-negara yang buat, pinternya, maaf bukan bodohnya. Pinternya nggak bisa nyaingi mereka, tapi rusaknya melebihi di sana. Na'udzubillahi min dzalik. Saya kira sampai di situ ya, ada dua hal itu yang menjadikan atau yang menjadi warning kita semuanya, sinyal agar kita hati-hati, gunakan teknologi untuk kemajuan kita semuanya, untuk kebaikan kita semuanya. Demikian, ada khilaf, mohon maaf, semoga jadi tazkirah bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.